itu. Alhamdulillah semakin sadar orang-orang Kristen dan sudah banyak menjadi Islam karena ternyata perkataan pendeta itu bukan jalan untuk masuk surga. Gitu Bang Rios. Lanjut. Ini Bang ya. Kalau kejadian Bang ya. Jelas Bang, kedengaran enggak? Bolehlah. Cukup makan. Kedengaran Bang? Ya, boleh Bang. Kedengaran sedikit. Oke, mungkin wifi-nya ini turun naik ini. Oh, gini Bang. Ini aku baca dulu kejadian Bang ya. Ini kalau cerita Paulus belum ada Bang ya. Abang bilang tadi mengatakan yang menyuruh menuhankan Yesus Kristus ada Paulus ya Bang ya. Betul. Kita garis bawahi dulu di sini. Betul. Yesus pernah berkata Bang ya, dunia ini belum ada, saya sudah ada. Ada itu Bang ayatnya. Saya lupa. Buat apa Bang dibahas kalau lupa ayatnya? Kira-kira seperti apa narasinya Bang Rios? Sabar. Insya Allah mudah-mudahan saya ingat. Sebentar ya. Ya, Kita kembali kira-kira narasinya aja. Seperti apa? Kita kembali ke kejadian dulu Bang ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ini murni Bang ya, belum ada Paulus di sini. Oh, kejadian 17 ayat 11 sampai 14 yang kamu bilang itu. 17. Perjanjian kekal. Nah, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Berapa Bang? Abraham. 90. Itu loh Bang. Jadi gini Bang ya. Kejadian sampai Wahyu itu terkait semua Bang. Terkait. Oh, terkait. Gitu loh. Jadi kalau saya memaknai dan memahami Bang ya, namanya juga kadang-kadang kita pergi ke gereja, kadang-kadang kita juga tidak pergi. Kurang Bang ya, kurang pemahaman saya masalah keimanan. Tapi yang paling saya percaya di sini tabur tuai di dalam hidup. Ya. Kamu nanam jagung, diibaratkan kamu akan menuai jagung. Kamu menanam padi akan padi yang cukul. Betul Bang. Kamu berbuat jahat di dalam kehidupan ini pasti akan dapat balasannya. Kamu berbuat kebaikan, jangan mengharap kebaikan yang kau dapat dari orang itu. Iya. Kita bicara data dijawab dengan nota. Kalau cuma takut tuai Bang, semua orang Betul Bang. Gini Bang ya, dalam arti gini Bang ya. Beda konsep Bang, beda konsepnya itu. Sabar Bang, saya katakan gini Bang ya. Adam, ini cerita Adam Bang ya, bukan cerita dari Kristen, dari Yahudi Bang, mengikuti Adam di sini. Siapa Bang? Adam orang Yahudi. Bukan, cerita Bang. Oh, ceritanya. Oh. Adam ada. Sementara di kami Bang ya, versinya Bang. Adam bukan seorang nabi, sementara di Muslim nabi ya Bang ya. Iya. Betul. Disitulah kita dulu Bang memilah-milah Bang ya. Adam bukan nabi, sementara di Islam dikatakan nabi. Itu jelas Bang di sini. Iya, hanya itu yang jelas ya. Sebentar Pak Haris. Oke, silakan. Orang nabi, bicara logika, nalar Bang saya Bang ya. Nalarnya saya apa? Iya. Tuhan menjadi manusia itu wajar bagi saya Bang. Kalau pemikiran saya secara masuk akal. Tapi kalau manusia dikatakan jadi Tuhan itu tidak bisa. Nah, bagus. Oke. Jadi izin Bang Burhan Hijau sedikit aja. Gini, ini menarik ini. Kalau Tuhan jadi manusia bisa kan Bang Arius? Bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan tidak bisa kan? Tidak. Betul kan? Betul. Tapi kalau di Bible yang saya baca serba bisa Bang. Dari Tuhan menjadi manusia juga bisa, dari manusia menjadi Tuhan juga bisa. Kamu tidak pernah baca Bang? Di mana Bang? Kisah Para Rasul 2:36. Dan seluruh lidah mengaku, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan Bang dari manusia, dari dalam Bible. Sebab itulah dalam Bible itu, Kristen itu, Tuhan menjadi manusia bisa karena firman-Nya apa di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Kisah Para Rasul 2:36 manusia menjadi Tuhan. Jadi inilah Bang Rios.
Kenapa itu harus ditinggalkan? Seperti saya dulu tidak meninggalkan dongeng-dongeng Bible itu karena seperti itu. Allah. Nah, itu. Silakan tafadhal Bang Koron Hijau. Iya, bagus itu tadi penjelasannya. Jadi Yesus itu seorang nabi. Anda percaya nggak? Ada Percaya, di Bang. Bible. Percaya. Ya. Tadi Anda membawa kalimat murid Yesus memanggil dia Tuhan. Itu di mana, Bang? Tolong tunjukkan ayatnya. Ayo Bang Arius. Petrus itu sebentar Bang ya. Adakah muridnya memanggil Yesus Tuhan? Silahkan. Iya, lata kasihan itu Petrus. Ya Tuhan, betulkah engkau itu hidup lagi, guru Yesusku? Kemudian juga ini Bang ya, Bang apa nih Bang? Gimana, Bang Bang? Arios ya. Sebentar dulu Bang, saya tambahkan dikit aja supaya lebih paham ini saudara kita ini. Yohanes 15 nomor 24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Nah, begitu sangat gamblang kan bagaimana Yesus menjelaskan bahwa hakikat dirinya hanyalah seorang utusan yang diutus oleh Tuhannya untuk membawa firman Tuhan. Dan dia ada pula bagaimana ia dengan tegas menyatakan bahwa firman-firman itu bukan dari dirinya sendiri karena dirinya bukanlah Tuhan. Itu kan? Ini pernyataan Yesus loh Bang. Betul. Apa yang bisa dikari di sini? Betul, Apa yang Bang. bisa dikata di sini? Bapak lebih besar daripada aku. Coba. Gini Bang ya, tak ada satupun sampai ke Bapa di sorga tanpa melalui aku, katanya Yesus Kristus Bang. Ya. Kata Rasulullah juga seperti itu. Kamu Gimana? tidak tahu Allah Subhanahu wa taala tanpa Ya. mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi dia Hatiulah adalah Saya kira Bang Rio, Anda salah memahami satu narasi itu sebenarnya. Banyak maaf ini saudara, Anda salah memahami narasi itu. Ya, silakan Bang, nggak apa-apa Bang. Namanya juga kita belajar kan. Iya sih ya. Apa Iya, kita ya itu adalah jalan. Jalan bukan tujuan, Pak. Tujuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut orang Kristen Bapak misalnya kan. Yesus itu jalannya. Jalannya itu apa? Menunjukkan ajaran-ajarannya agar sampai kepada Bapa. Seperti Rasulullah memberi pengajaran kepada kami umatnya agar sampai kepada Allah. Itu yang terjadi. Zaman Musa seperti itu juga. Zaman Lot juga seperti itu juga. Zaman Daud juga seperti itu juga gitu loh. Ibrahim juga begitu. Ibrahim juga seperti itu, Bang. Sulit sekali orang kaya itu masuk surga. Ibarat unta masuk lubang jarum. Tapi mudah-mudahan dari ini sebenarnya kita kasihan orang yang benar-benar tidak tahu. Menurut saya sih ya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat beliau ini kan. Ya, Karena mudah-mudahan. dia kita tidak berharap. paham Bible juga gitu loh. Kalau paham Bible dia akui pasti tahu. Setiap pertanyaan-pertanyaan ada di mana pasti dia tahu dan bisa menjawab. Kan begitu. Oleh karena itu kita kasih tahu agar bagaimana untuk membandingkan ya. Ini semua kan pembanding. Kalau memang kebenaran ada di dalam kitab Al-Hidayah ini seorang Kristen yang taat. Sehingga dia nggak percaya dengan Bible karena apa? Memang di dalamnya banyak pertentangan. Kami umat Muslim itu selalu terbuka dalam ini ya saling memberitahu lah. Mudah-mudahan Anda ini terbuka untuk sharing bersama Gurunda kita Al-Hidayah. Ada juga Jam. Iya. Ya, sedikit, Bang, sedikit Bang ya. Oke. Ya, boleh, Bang. Silakan Bang Tas. Disinilah kebenarannya waktu Isra Miraj Nabi. Nggak tahan Muhammad. Umatnya begitu banyaknya. Sholat itu mintalah keringanan dengan Tuhan. Tuhan. Umatku saja besar-besar badannya, fisiknya kuat-kuat, nggak mampu. Jadi apa dikatakan Yesus juga benar Pak.
Masih ada ingin kukatakan kepadamu, tapi belum sanggup engkau menanggungnya. Karena dilihat umat ini Pak, milih-milih. Maunya itu nggak usah capek-capek. Ya, imani saja. Bagaimana imani saja Tuhan? Apa? Ya sudah, masuk surga itu aja. Padahal banyak ajaran-ajaran jalan untuk menuju surga Pak. Coba lihat banyak ajarannya, coba dilihat di Amsal. Apa ajarannya, apa namanya di kitab-kitab terdahulu itu. Malah di Amsal 21:18 Pak. Apa katanya di situ Pak? Orang fasik sebagai ganti korban orang jujur. Orang hianat sebagai ganti orang benar. Nah persoalannya, kalau memang ini orang tidak baik atau orang berdosa, masa digantikan sama Yesus Pak disalib? Ini juga sudah bertentangan gitu. Apalagi satu raja-raja pasal 8:27. Benarkah Allah ingin turun ke bumi, nginap di bumi, bumi tidak muat, rumah bait suci yang kubuat pun tidak muat, kata Daud. Bagaimana sekecil Allah. Nah disinilah kata Tuhan Pak ya. Di Al-Quran juga bila mana naja'ala rabbahu, Allah memperlihatkan kuasanya disebut Tuhan nih Pak. Maka digantilah di situ kata Bapa. Di dalam ini baru terjadi tahun 150 sampai 215 oleh Justinus, diteruskan Clement dan Genesis ini Pak. Nah disinilah kata ini membingungkan Bapak, yang mana Bapak disebut di dalam kuasa menguasai dirinya. Bisa juga muridnya menyebutnya dia Tuhan sebagai penguasa pada waktu itu, bukan Bapak pencipta, tapi adalah bapak gurunya, bapak pendeta, bapak rabi, bapak ustaz, bapak presiden, bapak bupati. Ini meluas. Bapaknya anak-anak sebagai kepala rumah tangga. Ini kata bapak ini, bapak pencipta atau bukan? Jadi tidak ada berapapun Kristen saya tanyakan, adakah di Bible Perjanjian Baru bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu? Nah di sini kata firman ini tidak selesai. Terima kasih, lanjut. Selamat malam Dini. Nah, Yesus menciptakan. Oh, Oke, lanjut. salam. Ya, Assalamualaikum Indra. Salam Bang Al. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut kawan tuh. Bang Arios, Anda percaya waktu lahir Anda sudah punya dosa, Bang Arios? Bang Arios, Anda waktu lahir sudah dikunci bahwa Anda sudah punya dosa. Menurut Anda bagaimana? Nggak ada Bang, ngawur aja. Enggak ada. Lah ini berarti benar Bang Hidayah, ini memang butuh pencerahan juga ini. Karena umat Kristen itu menerima dosa waris sebenarnya. Kalau orang Kristen yang bilang. Nah ini kalau Anda tidak ada berarti Anda belum ini ya. Berarti butuh pencerahan. Jangan sampai nanti tahu bahwa orang Kristen itu sebenarnya sudah berdosa sejak lahir. Jangan sampai tahu. Mumpung belum tahu, sebenarnya Anda sebaiknya sering mengkaji ilmu-ilmu yang terbuka. Jangan membuat Anda menjadi tersesat. Kan begitu ya Bang ya. Kami kasihan loh sebenarnya. Kalau Anda memang orang yang taat dan tahu tentang kekristenan, Bible, paham semua sih ya nggak masalah. Tapi kalau Anda cuman setengah-setengah ya kasihan gitu loh. Kasihan, mendingan ya sharing aja gitu. Gini Bang ya, gini. Kalau masalah pemahaman agama saya akui saya kurang Bang ya, kurang jelas dan paham di dalam kehidupan ini. Soalnya apa? Terbentur dengan masalah kehidupan sehari-hari Bang ya. Bagaimana memikirkan kita keagamaan sementara hidup kita juga ngos-ngosan Bang. Kita garis bawahi dulu. Sabar Bang, saya potong dulu. Siap. Iya. Silakan. Jadi seandainya kita tidak makan Bang, itu neraka. Kalau itu kita bicara logika Bang ya, neraka di dunia. Ya, Kalau betul. kita tidak bisa mencukupi dan kebutuhan anak istri, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak ada. Gak sempat Bang, kita buka-buka untuk keagamaan, untuk saya pribadi itu tidak sempat. Jujur aku bilang. Oke. Kita Jadi pergi gini, pagi, Bang pulang Arias. malam sudah. Ini Ya. apa? Buang suntuk aja gitu. Ngobrol-ngobrol. Bang Arios. Jadi gini, umat Islam itu juga tidak mengajarkan orang untuk tidak berikhtiar atau berusaha. Tiap hari sholat, ngaji, tunggu masjid, tapi keluarga terlantar, itu dosa, nggak boleh. Yang diutamakan, kita harus menafkahi keluarga dan beribadah.
Karena itu semua ibadah. Bekerja juga ibadah untuk menafkahi keluarga, tapi apakah pekerjaan itu tidak ada waktu untuk beribadah dengan Allah? Contoh, ya kan? Sekarang kan sudah di mana-mana dari dulu ketika azan pasti berhenti. Orang kerja pasti istirahat. Tujuannya apa? Bagi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itu ada waktu paling lama 10 menit lah untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam hal ini jangan takut bahwa Allah tidak akan memberi rezeki kepada umatnya. Ya kan? Jangankan manusia yang masih bisa berjalan mencari rezeki kemana-mana. Ya, hewan di dalam kayu saja, di dalam batang kayu bisa makan kok. Itu karena kehendak Allah. Jadi semua makhluk menciptakan Allah menciptakan makhluk itu pasti akan dikasih rezeki. Jadi Anda jangan takut. Jadi ginilah, Anda tetap bekerja tapi juga beribadah. Apapun keyakinan Anda, mau Kristen nggak apa-apa, tapi ibadah jangan ditinggal. Gitu loh. Kalau memang keyakinan Anda sebagai orang Kristen pasti akan masuk surga, ya lakukanlah. Jangan ditinggalkan. Justru karena meninggalkan ibadah, Anda bisa dibilang kurang bersyukur. Itu loh. Saya rasa pahamlah tentang masalah materi dalam kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Hidayat atau siapa mau nambahin, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nambahkan sedikit Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, kalaulah memang ajaran Muslim itu yang salah apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, mungkin kita umat Muslim ini Bang akan memilih ajaran Kristen. Karena apa? Di situ perintahnya hanyalah gampang, imani, ibadah 1 kali 1 minggu. Satu lagi, kalaulah memang ajaran Muslim ini salah, kalaulah memang perkataan Yesus itu betul, akulah jalan menuju Bapa, bahkan kami di suatu hari nanti, berarti kami ini mengikuti ajaran apa yang dikatakan Yesus. Tidak ada yang sampai menuju Bapa melalui Yesus, sedangkan kami umat Muslim sangat sekali memuliakan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya Bang, kalaulah memang betul kitab-kitab yang diimani oleh saudara kita non-Muslim ini kitab suci, seperti apa yang Abang imani, bahkan sampai saat ini Bang, sangat banyak ayat kontradiksi di dalam Alkitab. Nah, kalaulah memang orang Muslim ini menjadi murtadin, itu hanya 2 masalahnya Bang. Kalau tidak urusannya ke perut, urusannya 1 jengkal dari itu. Nah, itu Bang salah satunya. Kebanyakan orang Muslim ini jadi murtadin. Tapi kalau orang Kristen jadi mualaf Bang, tidak ada sedikit pun di situ di dalam perjanjian dia untuk jadi mualaf akan kita bantu dengan pundi-pundi uang. Itu tidak ada jaminannya Bang. Melainkan jaminannya itu surganya Itu Bang. benar, Bang. Itu benar. Benar. Tapi kalau orang Muslim jadi murtadin Bang, itu ada jaminannya, pundi-pundi uangnya itu ada. Nah makanya ketika kami Islam jadi murtadin, makanya saya bilang itu godaannya hanya 2, kalau nggak 1 jengkal dari perut, yaitu urusan perut. Itu dia Bang. Kalaulah memang kitab suci itu benar apa yang diimani saudara kita Kristen, kenapa di situ banyak ayat yang kontradiksi? Kalaulah salah kitab suci Al-Quran Bang, udah lebih dari 1440 tahun, sampai detik ini tidak ada 1 ayat pun yang berubah di dalam Al-Quran. Tidak ada revisi, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Monggo ditambah bagi abang-abangku yang lain, silahkan. Oke, terima kasih abang-abang kasih tahu, tapi dalam arti apa Bang ya? Ini sudah aku bilang tadi, akulah jalan kebenaran, tidak ada satupun ke Bapa tanpa melalui aku, katanya. Itu saya ingat Bang, saya ingat sampai sekarang. Itu loh. Seperti yang abang bilang, aku juga pernah pacaran sama seorang Muslim Bang ya, tapi aku pernah mengatakan sama dia, suatu ketika kamu akan rindu mendengar suara azan di masjid. Kalau aku ikut kau, aku bilang, suatu ketika saya akan rindu mendengar suara lonceng di gereja. Soalnya saya dari lahir Kristen. Saya bicara logika Bang, saya tidak mau. Kalau berbeda saya agama, saya tidak mau pacaran. Itu saya prinsip saya.
Ada Begini. kemana Kenapa kok? turun nih Bang Al? Ke Pental kah? Ental. Bentar ya Bentar Pak. kali, ya. Assalamualaikum Bang Ispayat. Tal. Bang Ispayat, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua teman-teman muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jambak lagi Bang Rios mungkin ke Pental tadi. Silakan naik lagi Bang Rios. Ke Pental mungkin beliau lagi ngomong ke Ini Pental. Bang, ya, Iya, naik ya, Dik. saya tambahkan ya, maaf ya. Silakan. Nah, kalau masalah urusan perut, kalau masalah urusan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Katanya tadi gimana saya mau apa kerja dalam ibadah ya, dalam urusan agama ya. Nah itu ini begini Bang, rezeki itu udah ada yang ngatur. Bahkan Allah udah berkata dalam Al-Quran itu sampai 13 ayat kayaknya. Salah satunya wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafur. Innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Nah di ayat ini Allah itu sampai berfirman, Allah itu telah menjamin segala rezeki kita. Nah bahwanya kita itu diwajibkan juga bekerja Bang. Kita itu tidak diwajibkan untuk beribadah saja. Juga Allah telah menegaskan juga wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semua dijamin rezekinya oleh Allah. Di situ bahwasanya jangankan kita manusia yang sehat masih mampu bekerja, jangankan kita sebagai manusia yang masih berpikir jernih, berpikir waras, hewan saja kayak laba-laba. Coba kita bayangkan, laba-laba saja membangun rumah di situ kan, dia cuman diem doang, cuman rezekinya udah ditanggung oleh Allah kan. Sedangkan kita manusia punya akal sehat, badan sehat, kita kan masih bisa bekerja lah, itu juga diwajibkan Bang. Masalah rezeki semua udah ditanggung oleh Allah. Yang kita kewajiban kita adalah sebuah usaha kita gimana gitu loh. Itu dari saya. Dan juga di hadis juga dikatakan masalah bab masalah bab ini, a'malud dunya ka'annaka ta'ishu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Bahwasanya kita diperintahkan untuk bekerja masalah dunia, masalah bab harta, bab masalah dunia, seakan-akan kita akan hidup selamanya, dan kerjakan masalah akhiratmu seakan-akan kita akan mati besok. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya seperti itulah, seperti yang saya bilang tadi Bang. Alangkah gampangnya ajaran saudara kita dari Kristen ini, hanya imani saja, adab tata cara beribadah juga tidak ditentukan. Kalaulah kita Muslim ini memang tidak tahan dengan agama, pasti kita sudah, kalaulah Muslim ini agama yang salah, sudah pasti kita berpindah agama. Tetapi kita Muslim ini berpindah agama itu kalau tidak urusannya perut, itu urusannya satu jengkal sama perut. Bahkan kalau kita pindah ke mereka, itu ada jaminan-jaminan pundi-pundinya di situ. Seperti yang sudah saya dengar, seperti yang sudah saya tanyakan, kan gitu Bang. Tapi kalau Bang, Assalamualaikum ya. ya Bang, Ya, nggak ada jaminan juga sih Bang. Mungkin kalau saudara Kristen bisa memahami Matius 7 ayat 21 dan 23 itu katanya kalau kita cukup percaya sama Yesus akan selamat dan selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan nama Yesus. Enggak menjamin itu Bang. Saya tahu itu. Nah, saya juga dulu seperti itu ya. Di Matius 7:21, bukan dari setiap orang yang datang padaku akan berseru Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa ya, Tuhan Allah ya, yang akan masuk ke dalam surga. Di situ
orang-orang Kristen, teman-teman Kristen ya, dia mengatakan, bukankah kami Tuhan telah melakukan banyak hal mukjizat demi namamu? Yesus lagi menjawab, kali ini aku akan berterus terang padamu, kau hanyalah pembuat kejahatan, aku tak mengenalmu. Masya Allah, ya itu ayat yang sangat kontradiksi ya. Nyalah di hadapanku. Nyala. Kami bang, Nyala kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, kan gitu. Iya betul gini sekali. bang, Gimana keselamatan jika kita mau meyakini Yesus itu Tuhan, sementara dia marah jika Itu kalau dipanggil Tuhan, tidak menerima. kalau di Katanya Islam Yesus yang maha baik, ya maha baik. Itu kita baca lagi Markus 10:14. Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tak satu pun baik. jangan ada padamu Allah lain selain di hadapanku itu apa Markus itu? 10:18. Mengapa Jangan engkau ada mengatakan padamu Allah lain selain dia di hadapanku itu apa bang? Jangan adamu patung ya. Tapi di tempat Nah. saya ada patung Bunda Maria, ada Yesus. Nah Aduh, itu bang. sangat melanggar banget. Itu mengenai lanjut. penyembahan berhala itu bang. Iya betul sekali. Maaf, Itu tentang penyembahan berhala atau yang sering kita sebut ajaran pagan. Ada Mat- cicak gede disembah jadi Tuhan, ada pohon Mat- gede disembah jadi Tuhan, kan gitu. Matius 7 itu kan sebenarnya kalau kita harus menganalisa itu konteksnya hari kiamat, hari kebangkitan sebenarnya. Itu poin sebenarnya, ending pada seluruh ayat tadi itu. Ketika mereka itu sedang dalam kondisi genting, mana akan selamat atau tidak, neraka atau surga. Nah di situ dia akan merintih, meminta-minta, memohon kepada Yesus, namun Yesus tidak menggubrisnya. Kan begitu, konteksnya seperti itu sebenarnya. Tapi di dalam perikop itu dia mengatakan nabi-nabi palsu atau penyesat. Nah, penyesat itulah yang membawa mereka sebenarnya. Paulus. Iya, Itu. ya betul. Jauhilah Ngaku orang Farisi ya. Dia 2 kali lebih jahat daripada yang akan dilakukan. Siapa yang mengaku orang Farisi di dalam Bible? Itu bisa kita buka. Iya, maksudnya Dan gini, mengaku ajaran mereka sebenarnya menyesatkan orang Kristen. Nah, di Matius 7 itulah ya, ketika Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan mendapatkan kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak mereka Bapa. melakukan kehendak Bapa. Nah, itu melakukan kehendak Bapaknya itu siapa? Yaitu kedua murid yang mengikuti ajaran Yesus, bukan ajarannya Paulus, kan begitu. Nah, kemudian mereka juga ya sangat menentang juga sih kalau dikatakan Yesus menebarkan Injil. Justru salah. Di situ yang diperintahkan itu, kalau nggak salah itu yang memberitakan penginjilan itu. Siapa ini? Aduh lupa ya. Insya Allah. itu. Kemudian yang Matius 22-nya mereka orang yang tersesat yang sudah disesatkan oleh Paulus datang. Wahai Yesus, bukankah aku sudah berseru-seru kepadamu, Tuhan, Tuhan, gitu kan? Atau bermukjizat demi namamu, Yesus, bernubuat Demi namamu. mengusir setan demi namamu, Yesus. Lalu Yesus di Matius 23-nya itu berkata, pada hari ini aku akan berseru kepada kalian. Kan begitu. Nyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Artinya di sini jelas bahwa mereka itu sedang meminta tolong. Beda dengan kita umat Muslim yang ini ya pada hari kiamat nanti setelah hari kebangkitan. Siapa? Yaitu Rasulullah, yang mana Rasulullah selalu meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah umatku yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan beriman kepadamu, mengucapkan selawat, mencintai aku sebagai umatku, maka
tolonglah selamatkan. Maka Allah mengizinkan selamatkan walaupun dia sudah dineraka. Ikutlah bersama bersamamu kan. Pada saat itu Rasulullah itu selalu susah ya kan, tidak tenang gitu kan. Maka ada teguran dari Allah, kenapa hai Rasulullah, kenapa wahai Muhammad, bukankah semua sudah diberikan kepada surga yang punya aku berikan kepadamu. Rasulullah itu maksud saya. Ini apa Tuh. ya, kemudian nikmat yang aku berikan apa masih kurang? Bukan ya Allah, lain umat belum ikut sama aku. Aku selalu memohon. Ini yang kelodak-kelodak apa ya? Saya bang, saya lagi ngambil nasi tadi lupa saya mute. Lapar saya bang dengan ceramah abang-abangku semua ini. Nggak apa-apa, saudara. Kalau kita bang, Izin kalau makan kita dulu sebagai- semuanya, makan-makan abang-abangku. Iya, iya, iya. Silahkan. Silakan Bang, silakan. Jangan lupa Kalau ya, kita sebagai Iya. Kalau kita sebagai umat Islam ini bang, bukannya tidak percaya sama kitab Injil, Alkitab itu. Cuman pada dasarnya kitab apa Bible itu kan udah campur tangan manusia yang terkutuk itu. ya, Mana ternyata perkataan yang Tuhan, ada mana tentang perkataan itu, manusia kan gitu. Hmm. Karena kan Sebab kita- aku belum pergi kepada Bapakku, Allahku. Yohanes 21:17. Berkatalah Yesus, jangan kau pegang aku. Jangan kau menyentuh aku. Sebab belum aku pergi kepada Bapakku. Beritakanlah kepada mereka Apa ya? bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahmu dan Allahku. Itu jelas sekali tuh. Sekali. Oh, Tuhanku dan Tuhanmu. Markus 12:29, Tuhan Allah kita kata kita itu. Berarti yang termasuk dia yang mengutus ya. Saya potong sedikit boleh? Markus 12:29. Itu banyak terjemahannya ya. Bapak, Tuhanku. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa al-Masih Rasulullah. Iya, seandainya saya sejaman Nabi Isa, saya ikut ajarannya. Nggak mau ikut ajaran Paulus. Itu kalau kita mau mentengahkan orang-orang yang sejaman dengan dia. Matius 21 Iya, kata bukan zamannya lagi dia ini. sudah jelas, dan orang-orang banyak berkata kepadanya, inilah nabi. Itu yang kan gini, dan Tuhanmu, Allahmu. Nah, itu menganggap masalah itu gelar, maka itu kan sama-sama Tuhan juga kan. Kalau gelar itu, nah artinya di sini dibilang gelarku dan gelarmu, Tuhanmu dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu, benar. Tapi kalau Allahku dan Allahmu, kalau mereka menganggap itu gelar, maka itu salah kaprah. Salah kaprah. Karena sebelumnya dia mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu. Maka dibaca jadinya gelarku dan gelarmu. Ini lucu. Seperti dia juga mengatakan ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah atau Bapa ya tanpa melalui aku. Betul. Amin. Kalau kami Islam itu amin. Amin, Dan kita betul. mengajarkan kita ke jalan bagaimana kita mengetahui bahwa pemilik hidup Allah Bapa Sang Pencipta itu ya, dialah Allah itu Yahweh. Ya, apa ya? Yahweh. YWH. Apakah YWH. ada ya? Ada orang Kristen kah di bawah? Nggak ada, Bang si Hidayat. Arius tadi pun saya jambak, tiba-tiba hilang dia. Iya, Saya jambak tadi lagi. Kan orang Coba lihat. kan orang Kristen. Coba lihat. Saya boleh nanya nggak bang semua? Iya, Bapak. Coba Tapi lihat ini di akun. ada si Bang Denny kita ini, ada Bang Denny. Bang Denny lagi sibuk itu bang, masih kerja mungkin. Makan deh. Makan terus ya, udah berapa lama makannya? Enggak, takut ini aja masih bernyawa atau takut ke ini?
makannya nanti ketulangan atau gimana kah? Betapa mulia. Saya boleh nanya nggak bang? Kebanyakan orang Kristen itu mengira bang kita itu tidak percaya sama kitab mereka. Kan gini, soalnya kan tidak sempurna iman kita umat muslim jika tidak percaya pada kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Tuh. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi wa min at-Taurah. Wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur. Wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah ini kan udah sempurna, cuman datangnya Al-Quran menyempurnakan kitab yang 3 ini. Iya, saling berkesinambungan saudaraku, betul. Dalam satu hadis ini ada mengatakan ini bahwa Al-Quran itu adalah pengganti kitab terdahulu disertai tambahan-tambahan yang khas. Penyempurnaan bang, penyempurnaan. Sedangkan mereka sedangkan mereka umat Kristen bang mengira kita itu tidak percaya. Bukannya kita tidak percaya kan gitu. Soalnya kan bukan Alkitab istilahnya, mereka itu udah diganti Bible lah, bukan kitab lagi. Udah bukan termasuk kitab, soalnya kan udah kecampur dengan karangan-karangan manusia itu kan. Iya, Itu di surat Al-Baqarah kan sufi Ibrahim wa Musa, di ayat wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ini nyambung terus ini bahwa dia tidak menghilangkan hukum Taurat, diberi pengetahuan Nabi Isa ini wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurat, kitab Taurat, kemudian diberi juga Injil gitu. Jadi ayat yang barusan dibaca itu juga bang, ketika bahwa di dalamnya itu ada petunjuk atau nur atau cahaya gitu kan. Nah di situ Iya, tapi yang mana dulu? Di situ Taurat fiha hudaw wan nur. sudah dirubah-rubah oleh mereka orang Farisi gitu loh. Ini hadisnya Pak. Al-Quran adalah pengganti kitab-kitab terdahulu. Ada beberapa tercatat surat-surat panjang di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Ini Pak hadisnya. Nah ini hadisnya. Bukan berarti diganti, tapi ada di Al-Quran ajaran-ajaran Taurat itu beberapa surat panjang dan surat pendek. Nah ini Pak. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya kan begini bang, udah jelas di kitab Alkitab itu udah nggak ada. Ini Al-Quran adalah kitab-kitab terdahulu dan tambahan-tambahan yang khas yang tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu. Ini hadisnya. Nah, ini ada berapa ayat itu? Nah, dari Rasulullah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganti kitab Taurat, surat-surat Mi'in sebagai ganti kitab Zabur, surat-surat surat-surat Masani sebagai ganti kitab Injil. Nah ini, dan surat-surat Mapasal sebagai ganti anugerah istimewa bagiku. Nah ini ada pengganti Zabur, Injil di sini. Nah kitab Zabur ini pengganti Zabur yaitu surat Mi'in. Pengganti Taurat ada di atas ini, yaitu Sabi'ut Tua. Termasuk watini wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Ya begitu, Oten-oten itu memaksa kita untuk percaya bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sedangkan di Alkitabnya sendiri sudah dijelaskan bahwasanya dia adalah Rasul, adalah utusan, dia adalah jalan. Terdahulu, betul. Sedangkan mereka nanya, pengganti bukan berarti dihilangkan, artinya disempurnakan karena banyak sudah digantikan tangan-tangan jahil.
Sedangkan mereka kadang nanya gini, mana buktinya bahwa Allah itu adalah Tuhanmu? Sedangkan di Al-Quran juga disebut bahwanya innani anallahu la ilaha illahu. Kan? Sudah dikatakan banyak itu. Ilahu Kitab saja. wahidun. Hai Bani Israel, Allah kita Allah yang Esa. Al-Quran ada ini ilahukum ilahun wahidun. Banyak malah diperjelas lagi di Al-Quran, disempurnakan lah bahasa Bahkan yang kurang dipahami. kadang-kadang saya berpikir gini ya, para mualim ya. Kira-kira kalau di Bible itu tidak ada nama Allah, ya kan? Kalau di Bible itu tidak ada nama Allah dan Tuhan mereka itu adalah Theos, Theos. Atau lebih sempurnanya kalau Yesus yang dikatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi dan tiada nama Allah. Kira-kira apa tuduhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an? Nah, bukti Oten ini adalah otaknya terbalik. Kenapa? Karena yang ada di Bible-nya sendiri yang dihujat. Bukti contoh Allah ini, katanya Allah ini dustalah, palsu dan sebagainya, itu yang membuat mereka selalu terpunis dengan hukum itu. Padahal di Bible sendiri perkataan al-ah itu terdapat 3974 kali disebutkan dalam Bible. Itu sama halnya kalau saja di Al-Quran mereka menemukan satu ayat sejak seperti di 2 Korintus 11 nomor 17 bahwa apa yang aku katakan itu ini bukan firman Tuhan melainkan seorang yang bodoh berkeyakinan bahwa boleh bermegah. Ini saya tidak dapat bayangkan apa Kristen tuduhkan terhadap Al-Quran. Sementara yang kita ini menjabarkan kebenaran, kita tidak sedang menarasikan sesuatu yang walaupun terdapat di Bible kalau itu memang menuju kepada penghujatan. Sebab itu nanti menuju kepada perdebatan. Kita hanya mengasih tahu referensi tentang bab ketuhanan dan agama yang benar. Tapi itu pun mereka selalu ngeyel dan asal berbunyi gitu. Yang penting kalau bagi Kristen itu, siapa yang suaranya kuat, yang boleh menelan satu rom itu, ya itulah menang, walaupun hanya dogma yang dikatakan. Nah, kalau kita ini malu. Kalau kita banyak bunyi tapi tidak tahu data, Islam sangat malu itu. Nah, inilah bukti bahwa ajaran dari Tuhan dan lawannya ajaran dari manusia dan ditabrakkan sama-sama diyakini oleh pihak lawan bahwa itu adalah benar dari Tuhan padahal itu dari manusia. Buktinya kalau Islam itu kenapa merendahkan selalu dirinya, karena apa yang disampaikannya itu biar sedikit tetapi bernas. Bernas. Ini dua arti, bernas dengan bernaskah. Jadi alhamdulillah karena kebenaran-kebenaran seperti inilah kemudian banyak yang teman-teman Kristen yang dulu-dulunya masih otak sewo pendek mendapat pengetahuan, petunjuk dan kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya mau bilang. Bagaimana aja Pak Hidayat? Huruf I aja diganti huruf Y, Israel, Ishak. Bahasa Ibrani aja nggak bisa diganti Ibrani. Jadi Ibrahim kepada huruf I semua anaknya, Ishak, Ismail. Dia lupa mengganti Asmail. Coba dia ganti juga Abraham, Asmail, Ashak. Ya begitulah Bang. Kelebihan kita itu Sebenarnya gini loh Bang, mereka itu teman-teman kita yang dari non-Kristen itu sebenarnya tidak salah. Mereka kan mengikuti agama dari keturunan orang tua. Yang salah itu kan ketika ajaran penyampaian di gereja kepada mereka. Justru seperti Bang Al, seperti Bang Hendra, inilah salah satu orang-orang terpilih yang membuka pola pikirnya menjadi seorang mualaf, mencari jalan kebenaran. Mereka itu sebenarnya tidak salah. Ibaratkan dalam pengajaran kita ini memberikan kebenaran, tetapi bagi mereka yang menerima, mereka akan mencari kebenaran itu. Bagi mereka yang tidak menerima, mereka akan menghujat. Karena pada dasarnya umat manusia, apapun yang dicintai, apapun yang disukainya, ketika itu dicela oleh orang lain, dia pasti akan membelanya. Sebenarnya itu mereka itu Bang. Dia membelanya karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia mencari kebenaran, insya Allah dia akan dapat hidayah. Gitu loh Bang. Betul-betul. Itu memang saya sependapat dengan itu. Dapat saya. Ya, tapi yang disayangkan sekali, banyak yang hanya taunya menghujat dan tidak ada tahu kebenaran. Itu banyak. Bahkan boleh saya bilang
Rata-rata di tanah rata kalau Malaysia bilang. Kristen itu teman kita Kristen dalam berapologet, coba perhatikan. Sementara yang mereka utarakan dalil-dalil itu, yang selalu sudah kita telan mentah-mentah gitu loh. Dan salah satu tadi yang saya tidak sempat tanggapi, saya mau tanggapi sebenarnya, tapi si Bang Arius sudah turun. Ini Bang, di Yohanes 14:6 ini fundamental ini bagi mereka. Ketika Yesus bilang, akulah jalan kebangkitan dan hidup. Ini sampai hari kiamat menjadi data mereka katanya menganggap Yesus Tuhan. Padahal kita bukan tidak percaya itu. Saya pribadi 100% aminkan itu. Tetapi celakalah kita kalau menuhankan jalan. Kenapa? Di Al-Quran di dalam surah An-Nazm ayat 153, agama Islam ini adalah yang betul dan lurus. Al-Imran ayat 101, barang siapa berpegang teguh kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka beroleh hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, kalau tidak salah itu ya. Engkau wahai Rasulullah dan Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Dalam surah Yasin 4 dan 5, ayat 4 dan 5, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW, artinya adalah seorang Rasul yang diutus yang tetap di jalan yang lurus. Jadi kenapa saya tidak menuhankan jalan lurus ini? Karena ini ternyata adalah manusia. Sementara di Bible itu dijelaskan Tuhan bukan manusia, apalagi menuhankan jalan. Jadi betul, para nabi itu memang Yesus alaihissalam ini adalah pemberi jalan yang lurus kepada manusia yang mengikuti perintah daripada Tuhannya, bukan mengikuti perintah daripada Paulusnya gitu loh. La haula wala quwata. Ayolah teman-teman Kristen, sadarilah dogma-dogma ditinggalkan, atau setidak-tidaknya cerna dengan akal sehat, bahwa itu dogma tidak ada yang memasukkan kalian ke surga. Bahkan kadang-kadang saya itu rasa sedih, kalau di kampung saya lagi di kampung ini, di Sabah. Kalau ada yang meninggal, itu sekarang sudah naik taraf Kristen. Sudah ada digitarkan mayat, digandingkan sama istrinya, digitarkan untuk menghibur, katanya supaya yang ditinggalkan jangan berduka, digitarkan, dinyanyikan. Coba. Indonesia juga ada gitu, Bang. Ini kalau ada lagi satu kali saya jumpa begini di kampung ini, kira-kira saya punya otak sudah tidak bisa bertahan lagi. Pasti saya akan teriak. Karena ini tidak ada ajaran satu ayat pun di dalam Bible yang begini. Tidak ada Bang. Saya akan dibaptis menjadi pendeta Kristen kalau beberapa hal ini ada. Satu, Yesus bilang, satu orang Kristen saya masukkan ke surga. Kedua, kalau Yesus ada perintah menari rabana, keloreng kebaktian dan kerohanian di gereja. Tidak perlu ditanya Bang, Yesus itu Tuhan, itu sampai kiamat pun tidak akan ketemu akulah Tuhan pencipta semesta, tidak ada itu. Tapi kita tanyakan keimanan mereka, adakah di Bible itu? Tidak ada semuanya itu, semuanya saya bilang 17 ayat yang saya minta tidak Alkitabiah, yang tidak ada di Alkitab yang mereka lakukan di gereja. Kita ini bising bukan karena merendahkan, tapi alhamdulillah oleh karena kita ini bangkit, debater-debater Islam kita ini alhamdulillah seperti guru-guru kita di Indonesia itu banyak yang menjadi mualaf. Coba bayangkan kalau kita seperti Kristen, tidur makan di rumah, satu kali ke gereja, datangi rumah ke rumah, membawa Bible yang bahasa Melayu, katanya Yesus Tuhan ini juru selamat, kamu masuk Kristen. Kasih Indomie, kasih beras 1 liter, dan kasih uang 50.000. Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan Yesus tidak ada perintah mengatakan demikian. Namun oleh karena debater-debater kita bangkit, disitulah orang-orang yang tadinya otak subuh pendek menjadi waras dan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini sedikit menanggapi kata Bang Al tadi ya, masalah kematian itu ada upacara kematian bagi umat Kristen. Kalau di tempat Bang Al itu baru, kalau di Indonesia di tempat saya ini Bang sudah dari zaman dulunya seperti itu Bang. Baru Bang, baru saya lihat itu. Terus terang saya, karena waktu saya Kristen tidak ada begitu Bang. Itu yang makanya geli hati saya. Lama, Bang. Kalau di sini udah lama. Makanya saya bilang itu adabnya dari mana, adab tentang tata cara pemakaman ini, tentang tata cara orang mati ini, bahkan adab tentang beribadah, kan gitu saya tanya. Makanya dia jawab hanya imani saja. Tujuannya seperti itu Bang, untuk menghibur orang kemalangan,
untuk menghibur orang kemalangan agar mereka tidak bersedih hati, kan gitu. Ya betul, begitu yang saya dengar. Itu sangat salah sekali, Bang. Tempat saya juga gitu. Nggak bisa dimakamkan kalau nggak rampung uangnya untuk potong babi, sapi Ya, belang. itu ada, Bang. Di sini pun juga begitu, Bang. Bahkan Di pendeta tempat pun pendeta pun tidak mau hadir kalau tidak apa yang ya katakanlah itu sumbangan lah. Apa yang tidak ia tunaikan secara wajib sumbangan ke adat ke Kristenan ini, Bang, bahkan pendeta pun tidak mau hadir. Itulah bedanya sama itu kadang dimakamkan 2 bulan, Bang, kalau di sini. ya, Betapa itulah kita bedanya kita sama Muslim, Bang. Kalau kita Muslim, selagi dia umat Muslim yang meninggal maupun itu orang kaya ataupun orang yang tidak ada sama sekali harta, kita wajib ikut menyolatkan, ikut menguburkannya. Itu wajib kalau kita sesama Muslim. Ya, betul sekali. Pada dasarnya intinya gini lah, Bang. Ketika kita semakin sering ke gereja, maka semakin dalamlah doktrin yang kita terima. Karena kalau gereja kekurangan jemaat, maka perpuluhan itu akan hilang. Itu harus diakui dengan jujur dan benar sebenarnya itu, Bang. Ya, tapi para mualimku jangan lupa ya, ada si Denny di atas. Jangan sampai beliau nanti tidak sadar. Disapa-sapa dong sekali-sekala. Iya, Bang. Silakan. Itu Bang Al, itu yang di bawah itu saya rasa itu Kismi itu, Bang, yang nicknya konyol itu. Oh, itu sini, si Mimiril ya, ada ya? Mimi Bos. Itu. Nah, Adakah? Itu nick konyol itu di bawah itu lagi nonton. Oh, Nick konyol. Fotonya kan sama itu dengan Kismi. Coba dijambak. Konyol. Tapi ini kayak Islam dia nih. Kalau nama TikTok mah bisa dulu, Bang. Saya rencana mau saya ganti Tokek ini. Karena ini pemberian Bang Eli Daya kan, saya ganti Tokek Salto. Astaga. Iya, cicak berevolusi menjadi Tokek, Bang. Setelah dia berevolusi menjadi Tokek, dia berevolusi menjadi biawak. Habis itu komodo, barulah buaya. Pada mulanya firman. Nah, gini loh, kalau pembahasan pada mulanya firman, saya ingin nanya kepada abang-abangku yang ada di sini. Mana yang dulu firman, penciptaan firman atau penciptaan langit dan bumi? Firman dulu lah, Bang. Ya, ini disepakati dulu, Pak. Apa artinya firman itu? Firman adalah sebuah ucapan. Nah, ucapan. Siapa punya ucapan? Kalamullah. Alhamdulillah. Apa diucapkannya sehingga berfirman di Kejadian 1? Apa wujudnya? Nyatanya sudah tercipta. Itu harus dia pahami. Nah, maka jadilah. Jelaskan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kun fayakun, iya. Di ayat 35 ya, Maryam. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Tuhan ingin menginginkan sesuatu dengan kata kun jadilah, maka terjadilah, gitu, Bang. Innama amruhu idza arada syai'an. Apa saya berani berdebat, saudara, karena ada tantangan di surah As-Saffat ini mulai 151-57. Ala innahum min ibkihim la yakuluna. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongan benar-benar mengatakan waladullahi wa innahum lakadzibun. Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ayat 54-nya, malakum kaifa tahkumun? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Ayat 105. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Ayat 156. Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Ayat 127. Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang benar. Fatu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Ini tantangan buat mereka. Masya Allah. Dan itu juga diulangi di apa ya Pak Haji Darmannya, di surah Al-Ikhlas ya. Katakanlah, wahai Muhammad, ya kalau tidak salah, Tuhan itu Allah kita yang esa, dan Tuhan tidak beranak ataupun beranak. Ya, luar biasa sekali. Iya, kul huwallahu ahad. Allah itu Allah yang esa,
Allahus Samad. Allah itu tempat tergantung seluruh makhluknya. Iya. Meminta ya. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu itu meminta bantuan kepada makhluknya. Tidak mungkin Allah itu membutuhkan makhluknya untuk menjelma di bumi memperkenalkan dirinya. Sebenarnya di sini kata Tuhan dengan Allah. Tidak pernah sekali Yesus mengatakan akulah Tuhan Allah. Dan di dalam Al-Qur'an naja Allah Rabbahu di sini bahwa Musa hanya diperlihatkan kuasanya Allah. Tidak ada di Al-Qur'an mengatakan naja Allahu Musa gitu. Ini bahasa Inggris saudara, YHWH ini large. Bahasa Elohim itu adalah God. Jadi Tuhan aja YHWH itu, bukan Allah gitu. Nah, bahasa Yunani jadilah Theos, Logos, apalagi Adonai. Adonai itu apa kalau Adon itu Pak ya? Tempatnya kue Adon. Wadah kan? Wadah. Kalau Adon itu Bang Darman mengadon Adonan kue. Kalau adonan itu kalau di Malaysia membuat kue. Iya, kalau di Indonesia saudara betul tempatnya kita buat kue. Jadi tempat kita ini tergantung kepada Adon itu Pak. Iya. Begini Bang, orang Kristen kalau sedikit saja emang mau cari kebenaran dalam Al-Quran, saya yakin pasti dia tuh mendapat kebenaran. Soalnya kan kebanyakan oten membaca Al-Quran itu kadang cuman cari-cari kesalahan Al-Quran doang gitu loh. Iya. Ini logos kebanyakan. Kalau bahasa Inggrisnya kan logis, ini logos ini. Apakah logis bahasa pemikiran Arabnya kita? lugotan. bahasa Arabnya itu lugotan, bahasa Arabnya itu logos. Kalau paling Leo ada kemiripan bahasa ini Pak Yehopape, bahasa Arabnya apa itu terlindung, tidak nyata, tidak kelihatan gitu. Yahfa. Betul. Kalau Isa ansarab bukum, moga-moga Tuhanmu atau mudah-mudahan Tuhanmu. Nah ini masih bentuk berdoa kita, moga-moga Tuhan diberikan kita rahmatnya. Makanya dari itu Bang, kebanyakan saudara-saudara kita yang mualaf gitu, kebanyakan itu cari kebenaran. Pertama itu mereka banyak yang penghujat. Memang mereka itu cerdas, pinter, cuman mereka hanya membaca, hanya penasaran isi Al-Quran dan dia menerima isi Al-Quran. Kebanyakan mereka itu langsung terketuk hatinya menjadi mualaf. Dan kebanyakan oten-oten yang cuma mempelajari Al-Quran, cuma mencari kesalahan di dalam Al-Quran dan dijadikan sebuah narasi dalam perdebatan mereka itu, selamanya itu nggak bakal diketuk kecuali. Tapi kalau saya Bang ya, bukan, kalau saya pribadi saya tidak berbangga. Ini bukan soal berbangga ya. Kalau dilihat di kampung ini, saya kan di kampung ini, di kampung di sinilah di mana gereja saya untuk dari RC dulu Roman Katolik, saya dibaptis dan kembali berpindah ke Protestan. Ini kampung inilah, Kampung Napagang, daerah Telupid, Sabah. Inilah kampung saya di Sabah sekarang ini. Saya di kampung sekarang. Di Sabah di mana kita? Di Sabah di mana? Ya. Tadi baru saya sebutkan Bang. Kampung Napagang, daerah Telupid, Sabah. Itu boleh di search di Google itu. Iya. Jadi ini kampung. Saya ini Bang untuk ke kota dulu memakan masa 8 jam. Karena kami bersambung-sambung naik luri kayu balak itu. Kami orang miskin Bang, orang pedalaman. Bahkan lihat ini rumah saya, ini rumah papan nih Bang, ini. Iya. Ini Sama. baru Di kampung dulu, sama di kampung dulu kami. Begitu juga di kampung kami dulu. Iya. Kayak di hati. Rumah papan nih Bang, ini rumah ibu saya ini. Rumah mak saya ini. Masya Allah. Di pedalaman banget ya. Mungkin Sama. Begitu Bang. Sama Indonesia ya, di Semoga Kalimantan diberkahi itu oleh ya. Iya. Sama di Kalimantan. Iya. Iya, di Kalimantan. Di sini Bang. Sinyal sama listrik Bang Al. Di sini ini demi Allah di tahun 2015 silam tiada satu orang pun orang Islam, demi Allah dan para Rasul. Satu orang Islam pun tidak ada. Tapi waktu itu rumah hanya 169 rumah. Saya ingat itu karena di sini tiap-tiap tahun dibanci penduduknya rumahnya, dikira gitu, dihitung. Pada masa itu
Saya ini seorang pemain gitar gereja yang mana dulu kami pakai gitar kayu. Sekarang sudah naik taraf menjadi band. Kalau sekarang, kalau dulu kami tidak, gitar kayu ada 3. Saya seorang pemain gitar gereja. Kalau malam kebaktian itu, malam arenam itu,